Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus. Pagi ini kita bersyukur karena bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, kami bersyukur karena Tuhan telah memberi kehidupan baru bagi kami. Sekarang kami akan memulai perjalanan hidup kami dan mengawalinya dengan doa pagi. Mohon Tuhan tuntun perjalanan hidup kami dengan firman Tuhan, agar hidup kami makin bijaksana. Ajarlah kami agar bisa memahami dan menghayati firman-Mu dengan baik. Pakailah hamba-Mu agar bisa menguraikan firman Tuhan dengan benar dan bisa kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 133 bait 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang arisan anak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Maranatha. Sahabat Kristus yang terkasih, dalam salah satu grup WA yang saya ikuti, salah seorang teman mengirimkan sebuah cerita yang menarik. Mungkin sahabat juga pernah membacanya. Kalau pernah membaca kisah ini, anggap saja untuk mengingatkan kita kembali. Saya tidak tahu siapa yang menulis cerita ini. Andai kata penulis cerita ini mendengar renungan yang saya sampaikan, saya mohon izin untuk menggunakan cerita ini. Kisahnya begini. Seorang dosen tengah berjalan bersama seorang mahasiswa di taman dalam kampus. Keduanya melihat sepasang sepatu yang sudah usang dan lusuh. Mereka berdua yakin kalau itu adalah sepatu milik pekerja kebun yang sebentar lagi akan menyelesaikan pekerjaannya. Sang mahasiswa melihat kepada dosennya dan berkata, "Bagaimana kalau kita candai tukang kebun ini dengan menyembunyikan sepatunya? Kemudian kita bersembunyi di belakang pepohonan. Nanti ketika dia datang, kita lihat bagaimana dia kaget serta cemas karena kehilangan sepatunya." Dosen itu menjawab, "Mahasiswaku, tidak pantas kita menghibur diri dengan mengorbankan orang miskin. Kamu kan seorang yang kaya dan kamu bisa saja menambah kebahagiaan untuk dirinya. Sekarang cobalah kamu memasukkan beberapa lembar uang kertas ke dalam sepatunya.
Kemudian saksikan bagaimana respon dari tukang kebun miskin itu. Sang mahasiswa sangat setuju dengan usulan dosennya. Dia langsung memasukkan beberapa lembar uang kertas ke dalam sepatu tukang kebun itu. Setelah itu, ia bersembunyi di balik semak-semak bersama dosennya sambil mengintip apa yang akan terjadi dengan tukang kebun itu. Tak berapa lama datanglah tukang kebun itu sambil mengibas-ngibaskan kotoran debu dari pakaiannya. Dia menuju ke tempat dia meninggalkan sepatunya. Ketika dia memasukkan kakinya ke dalam sepatu, ia menjadi terperanjat karena ada sesuatu yang mengganjal di dalamnya. Saat ia keluarkan ternyata uang. Dia memeriksa sepatu yang satunya lagi, ternyata juga berisi uang. Dia memandangi uang itu berulang-ulang, seolah ia tidak percaya dengan penglihatannya. Ia pun memutar pandangannya ke segala penjuru, namun ia tidak melihat seorang pun. Sambil menggenggam uang itu, ia lalu berlutut sambil menengadah ke langit. Ia mengucapkan, "Aku bersyukur kepadamu ya Allah Tuhanku yang maha pengasih dan penyayang. Wahai yang maha tahu, istriku sedang sakit dan anak-anakku kelaparan. Mereka belum mendapat makanan hari ini. Engkau telah menyelamatkanku, anak-anakku dan istriku dari penderitaan." Dengan kepolosannya, dia terus menangis terharu sambil memandangi ke langit sebagai ungkapan rasa syukurnya atas karunia Allah yang maha pemurah dan pengasih. Sang mahasiswa sangat terharu atas pemandangan yang dilihatnya dari balik persembunyiannya itu. Air matanya mengalir tanpa dapat ia bendung. Sang dosen yang bijak berkata kepada mahasiswanya, "Bukankah sekarang kamu merasakan kebahagiaan yang lebih daripada kamu melakukan ide pertama untuk menyembunyikan sepatu tukang kebun miskin itu?" Sang mahasiswa menjawab, "Aku telah mendapatkan pelajaran yang tidak akan aku lupakan seumur hidupku. Sekarang aku paham makna kalimat, ketika kamu memberi, kamu akan memperoleh kebahagiaan yang lebih banyak daripada ketika kamu diberi." Sahabat Kristus, memberi bukan hanya dalam bentuk uang, namun ada banyak hal lain yang bisa kita berikan. Misalnya, memberi doa atau mendoakan orang-orang lain, mungkin teman atau sahabat kita, tetangga kita, atau siapapun. Kita bisa memberikan doa dan itu sangat berharga bagi mereka. Kita juga bisa memberi maaf kepada orang yang telah berbuat salah atau menyakiti hati kita. Itu juga bisa membahagiakan kita dan juga bisa membahagiakan orang yang kita beri maaf. Kita juga bisa memberi telinga dalam arti bersedia mendengar teman kita atau sahabat kita yang membutuhkan curhat tentang pergumulannya. Ini juga akan membahagiakan orang yang curhat karena hatinya akan lega dan kita pun juga akan merasakan bahagia karena bisa menolong orang itu. Kita juga bisa memberi waktu. Seringkali kita tidak punya waktu karena kita terlalu sibuk bekerja. Namun ketika kita bisa menyisihkan waktu kita untuk keluarga misalnya, atau untuk teman-teman kita, untuk sekedar ngobrol, bercanda, untuk bisa bepergian, berlibur dengan keluarga. Oh, itu bisa membahagiakan keluarga kita. Juga bisa membuat senang teman-teman kita. Sahabat, kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak yang kita punya, melainkan dari seberapa banyak yang bisa kita berikan. Kalau kita ingin berbahagia, marilah kita memberi
seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih karena kami sudah diingatkan kembali tentang sebuah makna hidup yang indah dengan memberi. Ajarlah kami agar selalu bisa memiliki kemurahan hati untuk memberi. Saat ini kami ingin berdoa bagi sesama kami yang sedang dalam perawatan karena COVID-19. Mohon Tuhan sembuhkan mereka. Juga untuk semua tenaga medis, tolonglah mereka agar bisa bekerja dengan baik untuk menolong para pasien COVID-19. Lindungilah mereka agar tidak tertular. Ya Tuhan, berkatilah para pimpinan bangsa kami, dari Presiden Joko Widodo beserta segenap staf menteri, TNI, Polri, hingga pemimpin-pemimpin di daerah, agar para pimpinan bangsa kami dimampukan Tuhan untuk mengatasi masalah pandemi ini, masalah sosial, masalah ekonomi, politik, dan keamanan NKRI. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sekalipun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, namun kami percaya Tuhan berkenan menjamah mereka satu persatu dan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk persiapan perayaan Natal di berbagai gereja Tuhan. Mohon Tuhan memberkati agar perayaan Natal di masa pandemi ini tetap bisa membuat hati umat-Mu merasakan kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Natal ini tetap membawa makna yang sangat indah bagi kami semua. Sebentar lagi kami akan memulai perjalanan hidup kami. Mohon Tuhan sertai dan berkati kami semua. Berikanlah kesehatan buat kami semua. Limpahkanlah rezeki untuk memelihara hidup kami. Berikanlah kebahagiaan dan sukacita di dalam kami menjalani hidup sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, selalu ikuti protokol kesehatan, dan jangan sampai kena COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Amin.